semuanya? Alhamdulillah sehat, cerdas, Allahu Akbar. Kok kurang semangat sih? Coba kita berdiri dulu. Coba kita berdiri dulu ya. Oke, ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu ya. Semangat pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita awali dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak minta adik untuk memimpin doa. Silakan adik. Tangannya diangkat dulu. Tangan diangkat. Oke, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga pagi hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam mencari ilmu, khususnya di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar materi ayo membayar zakat. Namun sebelum itu, Bapak ingin kita semuanya mengingat kembali ya, kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun. Masih ingat surah Al-Kafirun artinya apa, anak-anak? Orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun itu ada berapa ayat kemarin? Ada 6 ya. Nah, surah Al-Kafirun itu menceritakan tentang orang-orang kafir. Kemudian kita juga belajar tentang Asmaul Husna. Ada As-Somad yang maha tempat untuk bergantung. Jadi setiap kita meminta, kita memiliki kebutuhan, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mempelajari materi kita di pagi hari ini, kita atau kalian bisa menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman hukum Islam. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran kita hari ini, kalian memahami apa sih pengertian tentang zakat, pengertian tentang infak, dan juga pengertian tentang sedekah. Dan yang terakhir adalah kalian memahami hikmah dari infak, zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Baik, siap belajar anak-anak semuanya? Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Anak-anak semuanya, nah, pelajaran kita awali dengan mengamati gambar yang akan Bapak sajikan di dalam layar. Oke, perhatikan baik-baik. Adik, gambar apa yang kamu lihat di situ? Ada orang mengemis, ada yang kelaparan, ya. Kemudian ada juga kakak kita yang sedang mencari sampah, ya. Ada yang mau bertanya? Oke, apa pertanyaannya? Pak, bagaimana sih kalau melihat orang-orang seperti itu, cara menolongnya seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab caranya gimana? Apa?
memberikan sedikit rezeki yang kita punya. Tepuk tangan dong untuk jawaban yang luar biasa ya. Dari pertanyaan yang keren ya. Nah, anak-anakku, apa yang kita lakukan untuk bisa menolong ada nenek kita yang sedang mengemis, ada adik kita yang mengais-ngais makanan yang dibuang untuk dimakan, ada kakak kita yang harusnya sekolah tetapi harus memanggul karung mencari sampah untuk membantu orang tuanya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menolongnya? Nah, kita akan melihat yang berikutnya. Anak-anakku semuanya, di dalam Islam kita diajarkan sedekah. Sedekah adalah cara yang Islam ajarkan untuk menolong orang-orang yang kekurangan tadi, untuk menolong nenek yang sedang kekurangan harus mengemis, untuk menolong anak-anak kita yang kelaparan harus mencari makanan di sampah. Bayangkan coba, kalau seandainya adik yang tadi makan sampah itu adalah adik. Bayangkan kalau seandainya yang sedang meminta-minta tadi itu adalah nenekmu di kampung sana yang mungkin kekurangan, atau ada saudaramu yang harus menjadi pemulung. Kita ingin membantu mereka, dan caranya adalah dengan sedekah. Apa sih sedekah itu? Sedekah ini adalah dalam bahasa Arab artinya benar, ya, artinya adalah benar. Sedangkan menurut istilah, setiap sesuatu yang kalian berikan kepada orang lain untuk mencari pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya sedekah. Nah, sedekah ini ada berapa? Ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada sedekah material, materi. Yang kedua ada yang non materi. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih sedekah yang non materi? Misalnya, Devina tahu nggak? Oke, ada yang tahu? Belum ya? Nah, perhatikan, sedekah itu ada yang non materi. Itu sesuatu yang bukan benda. Sesuatu yang bukan apa? Benda. Apa? Setiap kebaikan kita, kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan kita itu sedekah. Misalnya, kita mengucapkan takbir, alhamdulillah, tahlil, Allahu Akbar atau la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang lain itu adalah sedekah. Jadi, kalau kita mau sedekah, kita bisa membaca zikir, maka kita mendapatkan sedekah. Yang kedua, senyum. Coba dibuka dulu senyumnya. Coba maskernya sebentar aja dibuka ya. Coba buka. Senyumnya mana? Tunjukkan senyumnya pagi hari ini. Coba lihat ke kanan ke kiri. Ke kanan dulu deh. Bapak semuanya ada ke kanan. Yang sebelah sini ada ke kanan, yang sebelah sini ada ke kiri. Coba berhadapan. Tunjukkan senyumnya. Nah, kalian bingung ya. Oke, senyum adalah sedekah. Menyingkirkan sampah. Tahu sampah? Ada sampah yang berserakan di jalan, kemudian kalian pungut, kalian ambil dan letakkan di tempat sampah, maka itu juga adalah sedekah. Ya. Kemudian apa lagi? Membantu pekerjaan orang tua. Siapa yang suka membantu cuci piring di rumahnya? Oke, tepuk tangan untuk yang suka membantu orang tuanya ya. Keren. Siapa yang suka membantu ayahnya di rumah? Cuci motor. Ayo, coba. Ada. Oke. Nah, membantu orang tua kita, ada yang nyuci baju, ada yang nyuci piring, ini adalah sedekah. Atau membantu pembangunan masjid, mushola,
ya. Tapi dengan tenaga kita nggak punya uang nih, yang kita punya misalnya bantu angkatin ember waktu kerja bakti atau ngambilkan air, maka itu juga sedekah. Tidak harus yang berupa darah, ya. Termasuk, nah ini bumi membantu kita untuk syuting, ini juga bernilai sedekah. Nah, yang kedua, ada yang tahu nggak kalau sedekah materi apa kira-kira? Ada yang punya pendapat? Angkatan? Yang materi. Kalau tadi non materi, sekarang yang materi. Adik, ada pendapat? Belum punya pendapat. Kira-kira apa? Bayangkan kira-kira saja, tidak apa-apa. Apa? Sedekah yang berupa barang. Tepuk tangan untuk Zaneta ya. Luar biasa. Nah, betul kata si Zid bahwa sedekah materi itu yang berupa barang. Apa saja barang itu? Bisa jadi berbentuk uang. Bisa jadi berbentuk uang. Apalagi selain uang? Angkatan. Apa? Hah? Apa? Harta. Harta itu berarti selain uang. Kalau kita punya emas, misalnya gitu ya, atau cincin, atau telinga apa? Telinga apa? Apa yang di telinga? Anting, ya. Atau yang ada di tangan. Harta yang ada di tangan apa? Gelang. Dan banyak lagi harta-harta yang lain, ya. Kita bisa memberikannya. Nah, anak-anak semuanya, untuk materi tentang sedekah yang yang berbentuk barang, sedekah yang berbentuk barang ini, anak-anak semuanya, itu ada dua hukum. Apa? Yang pertama adalah sedekah yang murni, yang kedua adalah zakat. Pagi hari ini kita akan membahas tentang zakat. Siap anak-anak? Oke. Anak-anak semuanya, apa sih zakat itu? Nah, kita akan membuka buku. Sudah dibuka bukunya ya? Oke. Bapak minta untuk Zabita untuk membaca. Apa sih zakat itu anak-anak? Silakan dibaca. Zakat menurut bahasa adalah bertambah, bersih atau suci. Sementara itu menurut istilah, zakat adalah salah dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Adapun zakat yang harus dikeluarkan ada digunakan yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah. Oke, coba informasi apa sih yang kita dapatkan dari yang tadi dibaca oleh Zabita? Kalian juga pasti menyimak ya. Oke, apa informasinya? Ada dua macam zakat. Apa saja zakatnya? Ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah. Oke, selain itu apalagi informasi yang kita dapatkan? Apa? Pengertian zakat apa tadi? Oke, adik, apa informasi yang didapatkan? Oke, terima kasih. Zakat adalah nama dari sebagian harta yang kita berikan kepada orang lain. Oke, selain itu apa lagi pengertian zakat? Informasi yang kita dapatkan ada? Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang tahu zakat menurut bahasa apa? Apa? Bersih atau suci. Terima kasih. Nah, anak-anak semua, zakat
zakat adalah nama yang digunakan untuk harta yang kita berikan kepada orang lain. Masih ingat ya siapa yang datang ke masjid pada saat mau lebaran bawa beras? Ingat? Nah, itu zakat namanya. Zakat ini terbagi menjadi dua. Ada yang zakat harta, ada yang zakat fitrah. Oke, anak-anak, kita akan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini ini namanya kelompok A. Bapak punya 3 kertas. Ini berarti namanya kelompok apa? Kelompok putih. Kemudian yang sebelah sini pilih kelompok pink apa kelompok kuning. Kelompok kuning ya. Dan yang sebelah sana berarti kelompok, kamu lihat kelompok apa? Kuning. Nanti yang sebelah sini kelompok pink. Nah, anak-anakku, kalian dalam kelompok ini ada 1 orang yang nanti akan mencari informasi dan dituliskan di kertas ini dalam bentuk pohon yang ada daun-daunnya. Nah, daun itu silakan diisi materi yang kalian temukan atau informasi yang kalian temukan tentang zakat. Nah, timnya ada berapa tadi? 3. Timnya ada 3. 1 orang boleh berkunjung ke kelompok yang lain untuk bertanya informasi yang tidak kalian temukan atau yang sedang mereka susun. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai menata mejanya. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, anak-anakku semuanya, kalian lihat contoh pohon zakat di depan. Ya. Oke, kalian semua membawa handphone. Coba diangkat handphonenya. Oke, satu kelompok kita izinkan 1 saja handphone. Nah, silakan dengan handphone kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang zakat di internet. Boleh dari YouTube, boleh dari Google, atau apa saja. Ya. Kemudian tulislah informasi yang kalian dapatkan di daun-daun yang ada di pohon ini. Misalnya saya dapat, zakat mal itu ada zakat emas. Saya taruh di sini zakat emas. Berapa zakat emas? Misalnya zakat emas itu 2,5%. Tulis. Siap? 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 Ya. Oke. Tepe 1, tepe 2. Siap bekerja? Ya. Oke, silakan dimulai. Silakan, boleh membuka buku, boleh mencari di internet. Silakan. Kata kuncinya adalah zakat. Silakan. Budak itu apa sih? Baru juga. Itu kayak 2002 lagi. Budak itu nggak salah aku pernah cari di Google itu. Pembantu. Bukan dia dalam itu awalnya itu ada. Dia apa? Terakhir.
Jangan lupa nama anggota kelompoknya. Kita mana bagusnya ya. Nama lengkap dong, harus nama lengkap. Cuman cerita yang kamu kelas berapa? 63. Kau sendiri aja kan? Sama Tiara. Ya, ya. Enggak. Enggak tahu. Ya, yang lain sambil membantu menuliskan tulis-tulisnya. Dan nanti hasilnya bareng. Informasi yang lengkap, kemudian gambarnya. Nah, ini yang lain membantu menebalkan garisnya. Ini. Ya. Kan berarti kan informasi. Ya. Ya ditebelin aja. Ini kan kalau anda berwarna ya. Ya. Siapa yang baca buku bacanya? Ustaz. Udah tak ada lagi ya?
Waktunya sudah habis, kita hitung. Hitungan 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan semuanya, angkat ya. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan meja kita ya. Kita kembalikan. Bilang 1, kalian tidak perlu tepuk tangan, cukup diam saja ya. Ikutin kata 1, gitu ya. Oke, kita coba. Tepuk 1, 1. Kalau bapak bilang tepuk 2, tepuk 3, 3. Nah, nggak usah, kan nggak ada tepuknya. Oke, yang akan mempresentasikan duluan adalah yang salah dalam bertepuk tangan. Setuju? Setuju. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi yang akan mempresentasikan pertama adalah dari kelompok pink. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pink. Silakan yang anggota kelompok pink maju ke depan sebelah sini ya. Oke, nah, kenalkan kelompoknya dulu. Siapa yang mau menyampaikan jurusannya? Oke, Cita ya. Silakan, Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dijawab dong salamnya. Coba tinggal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari saya, Beta, dan teman saya Yasmina, dan satunya lagi Jessica. Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari karya kami membuat zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muslim. Zakat terbagi dari dua macam, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Untuk melakukan zakat, tentunya mempunyai syarat kalau zakat yaitu agama Islam, harta tersebut diterima oleh pemiliknya, adanya kewajiban makanan untuknya dan untuk keluarganya pada hari itu. Setelah itu mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang miskin, fakir, saudara, amil, dolim. Dolim itu orang-orang yang berhutang, ibnu sabil, budak, dan mualaf. Dari ketiga ini yang kita dapatkan adalah menyempurnakan iman, menghapus dosa, dan meningkatkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.
Lengkap nggak kira-kira keterangannya? Lengkap ya? Oke. Terima kasih Pak Topik. Boleh duduk ke tempatnya. Seberikutnya, kuning, silakan kelompok kuning maju ke depan. Oke, siapa yang akan menyampaikan? Ya, siapa dari tahun dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama apa? Ada Mas, ada Bella, ada terus. Oke, semuanya. Zakat itu menurut bahasa artinya adalah apa tadi? Apa? Apa? Suci, bersih atau suci, gitu ya? Bersih atau suci. Kemudian zakat itu ada dua. Apa saja tadi? Zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, satu orang membayar berapa berasnya? Berapa tadi? Membayar 3 kilogram, 2,5 sampai 3 kilogram. Kemudian kalau harta ini ada emas, ada peternakan, ternak, ada sapi, kambing, gitu ya, ada onta, kemudian ada juga ya peternakan yang lain. Selain itu apalagi yang termasuk harta? Emas, ya. Kemudian uang, apalagi? Kemudian ada mustahik zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Ada 8. Ada fakir, ada miskin, ada mualaf, ada gorib, apalagi? Sabilillah, terus apalagi? Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil. Siapa orang yang fakir? Orang yang nggak punya pekerjaan, juga nggak punya pekerjaan dan nggak punya uang yang cukup untuk membiayai itu. Kalau orang miskin dia punya pekerjaan tapi nggak cukup, ya. Contohnya misalnya gini, kamu kerja gajinya 1 juta, untuk biaya listrik 200, untuk biaya kontrakan 800. Kita akan lakukan evaluasi ya. Silakan kalian mengerjakan soal yang sudah Bapak siapkan.
ya? Anak-anak semuanya, kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang zakat. Apa tadi zakat? Menurut bahasa artinya bersih atau suci. Untuk yang berhak menerima zakat ada berapa tadi? Ada 8. Siapa tadi? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akil, Miskin, Amil, Alaf, Murim, Alhamdulillah, Ibnu Sabil, Budak. Nah, pas ya? 8. Nah, apa sih syarat-syarat zakat tadi? Yang pertama dia harus beragama Islam. Apalagi? Hidup saat terbenamnya matahari pada bulan Ramadan. Kemudian apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Yang pertama membersihkan apa? Membersihkan jiwa kita. Membersihkan apa lagi? Harta kita. Dan membuat kita menjadi orang yang saling menyayangi antar sesama, terutama yang sudah kita berikan zakat. Nah, itu pembelajaran kita hari ini anak-anak semuanya. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban kita membayar zakat. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pelajaran yang baru, ya, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, jangan sampai kalian melewatkan pembelajaran yang akan datang. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya.